Semuanya kembali lagi bergabung lagi bersama saya di sini Leonardo Sirait di Gereja YouTube. Saat ini kita akan membahas sebuah video yang menurut saya menarik untuk diangkat ya, untuk dibahas. Semuanya kembali lagi bergabung lagi bersama saya di sini Leonardo Sirait di Gereja YouTube. Saat ini kita akan membahas sebuah video yang menurut saya menarik untuk diangkat ya, untuk dibahas. Ya, kita saksikan dulu ya. Datang. Matius 12 ayat 28. Oke. Sebentar, jangan ke Matius dulu. Saya kasih tahu kamu. Jadi Yesus datang itu untuk membawa kembali kerajaan surga itu ke bumi, turun ke bumi, supaya kehendak Allah itu terjadi di bumi. Makanya dia mendapatkan mandat otoritas penuh dari kerajaan surga. Dan peperangan Yesus itu bukan melawan manusia, makanya selama dia hidup di bumi dia nggak pernah bunuh orang. Peperangan Yesus itu melawan iblis dan ante-antenya yang berkuasa di dalam kerajaan yang kita sebut dengan kerajaan kegelapan atau kerajaan maut. Makanya ketika dia mengusir iblis, orang bisa bicara. Dia mengusir iblis, orang lumpuh bisa jalan. Ya. Nah, jadi peperangan Yesus ketika di bumi, dia itu mempraktekkan bagaimana kerajaan surga itu beroperasi di bumi. Karena Yesus itu mendapatkan mandat penuh dari kerajaan surga untuk mengembalikan kembali otoritas kerajaan surga di bumi. Maka Yesus mengatakan, ketika aku mengusir iblis, artinya kerajaan kegelapan itu dikalahkan, maka kerajaan surga yang turun atasmu. Nah, kerajaan surga ini bukan bicara seperti dalam Quranmu ya, makan dengan piring-piring emas, dengan sungai-sungai mengalir, bukan. Kerajaan surga ini bicara tentang pemerintahan Allah di situ. Artinya ada damai, sejahtera, sukacita, kesembuhan, kelepasan, kelahiran baru, pembebasan dari keterikatan. Ya, itu namanya itu kerajaan surga. Ketika kerajaan surga turun atas kita, artinya kita menjadi manusia yang baru yang terlepas dari kuasa kegelapan, dari maut. Kita terlepas dari kuasa cengkraman iblis, dari kuasa dosa. Itu namanya kerajaan surga. Sampai sini ngerti? Udah paham ya? Apalagi pertanyaannya satu lagi. Udah paham ya? Apalagi pertanyaannya satu lagi. Jadi Ini kamu dapat Yohanes 10 ayat 9. ini kamu dapat dari mana pertanyaannya ini, Bro? Jujur kamu dapat dari mana ini? Enggak dari mana? Ya dari itu baca. Dari mana? Atau dari baca. Kamu baca kitab. Kamu baca kitab. Jadi nyatanya tahu itu. Kamu baca kitab. Dari kamu. Kamu baca kitab. Enggak, aku nggak baca kitab, enggak. Oh, berarti pertanyaannya dari orang lain gitu. Pertanyaan copy paste. Atau dari kitab kamu kan tadi kamu kan bacanya dari kitab kamu sama itu. Kamu baca ayat sebelumnya nggak kalau Yesus itu di situ memberikan hidup kekal kepada pengikutnya? Enggak, sebelum di ayat sebelum ini Yohanes 10 ayat 29 kamu baca nggak ayat sebelumnya itu? Enggak, aku nggak baca itu. Iya, jadi orang polemikus yang mau menjatuhkan Alkitab itu kan dia nggak baca ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya itu Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa. Ada nggak kamu temui di case seperti ini yang tegas menyatakan dia memberikan hidup kekal kepada pengikutnya? Nggak ada siapapun. Kamu cari ya, siapapun tidak ada yang menyatakan dengan tegas, aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku dan pengikutku pasti tidak binasa. Dan tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Ya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Nah, kalau Bapak juga, Bapak kan, kamu pikirkan Bapak itu hanya Bapak itulah Allah, Yesus bukan Allah. Kan di ayat selanjutnya itu, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.
Baca selanjutnya, aku dan Bapa adalah satu. Karena Yesus dan Bapa satu. Iya, kamu hanya baca ayat 29-nya. Enggak, itu yang Yohanes 10 ayat 29 apa ini? Bapakku yang Iya, kamu hanya baca ayat 29-nya karena di sini Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Jadi kan kalian ini berpikir, oh Yesus itu bukan siapa-siapa karena Bapa lebih besar daripada Yesus. Hanya itu yang kalian pikirkan. Kalian nggak baca ayat selanjutnya. Tuhan Yesus menyatakan aku dan Bapa satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Itulah kenapa Yesus memberikan hidup kekal. Kamu nggak baca ayat juga. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Barang siapa telah melihat Yesus telah melihat Bapa. Barang siapa menyembah Yesus telah menyembah Bapa. dia juga menolak Bapa. Tetapi Yohanes 5 ayat 23. Barang siapa menolak Yesus, dia juga menolak Bapa. Tetapi barang siapa memuliakan, meninggikan, menyembah Yesus, dia juga sudah menyembah Bapa. Karena apa? Yesus dan Bapa adalah satu. tolong tunjukkan Bapa itu kepada kami. Apa kata Tuhan Yesus? Filipus bertanya sama Tuhan Yesus, tolong tunjukkan Bapa itu kepada kami. Apa kata Tuhan Yesus? Loh, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, tetapi kamu tidak mengenal aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga sudah mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu sudah melihat dia dan bersama-sama dengan dia. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Barang siapa menyembah aku, sudah menyembah Bapa. Karena Yesus dan Bapa satu. Jadi bullshit ya, maaf saya katakan bullshit kalau ada yang bilang aku menyembah Tuhannya Yesus. Loh, Yesus itu tidak punya Tuhan, ya. Yesus dan Bapa adalah satu, ya. Jadi kalau kalian menolak Yesus, kalian juga menolak Bapa. Jadi untuk mengenal Bapa harus mengenal Yesus. Jadi kalian tidak pernah mengenal Bapa, baik Yesus. Ya, jadi untuk mengenal Bapa harus mengenal Yesus dulu. Karena kalau kalian menyembah Yesus pasti sudah menyembah Bapa. Dan satu lagi Yohanes 17 ayat 3. Jikalau hidup kekal. Ya seperti itu, bro. Dan satu lagi Yohanes 17 ayat 3. Jikalau hidup kekal harus mengenal Bapa dan Yesus Kristus. Nggak bisa hanya saya hanya mau menyembah Bapa, nggak bisa, harus ikut dengan Yesus karena Yesus dan Bapa satu. Hidup kekal datang pada Yesus. Karena Yesus dan Bapa satu. Mau hidup kekal datang pada Yesus karena Yesus dan Bapa satu. Dan tidak ada kepastian yang lebih tegas seperti yang diberikan Tuhan Yesus. Nggak ada dimanapun. Dan tidak ada kepastian yang lebih tegas seperti yang diberikan Tuhan Yesus. Nggak ada dimanapun kita temui. Hanya Tuhan Yesus yang menyatakan dengan tegas, aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku dan pengikutku pasti tidak binasa. Ada kepastian. Amin. Ya, halo Bang Muhammad Atris. Mana ini Bang? Halo. Ya, halo Bang Muhammad Haris. Di mana nih Bang? Kok berisik Bang? Bisa ya, sorry, saya tunggu dulu. Di dalam office. Sorry. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Bang Satria. Oh, siap. Maaf ini boleh tahu apa udah pasti yakin kalau ikut agama Kristen itu masuk surga? Ikut Yesus yakin karena Tuhan Yesus yang menyatakan, aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku dan pengikutku pasti tidak binasa. Ada kepastian. Itu kata Tuhan Yesus. Itu deklarasi dari Tuhan Yesus. Ya. Jadi di dalam Tuhan Yesus itu ada kepastian Bang. Kalau ada yang pasti, kenapa kita harus memilih binasa di luar sana, gitu kan? Yang menyelamatkan itu bukan agama Kristen, Bang Satria. Yang menyelamatkan itu bukan agama Kristen. Tadi kan Abang bilang, apakah menjaga agama Kristen selamat. Jadi tadi Bu Sophie sudah jelaskan bahwa menjadi seorang Kristen itu bukan tentang agama itu, ya. Tapi kekristenan itu gaya hidup. Ada banyak Bang di luar sana, KTP-nya masih Hindu, KTP-nya masih Islam, tapi orang sudah dalam gereja itu. Keselamatan itu tidak tergantung KTP-nya dia, agamanya apa, dan agama tidak menyelamatkan. Nah, makanya kami akan sampaikan yang menyelamatkan itu mengikuti Yesus, bukan agama. Ya, seperti itu Bang Satria. Silakan dilanjutkan pertanyaannya. Oke, Sebentar, saya tambahin. Kenapa yakin? Karena kita diberikan jaminan atau meterai, yaitu Roh Kudus. Ketika ada conviction by the Holy Spirit, ketika Roh Kudus itu turun atas diri kita, maka Roh Kudus itu dikatakan jaminan keselamatan kita sampai Yesus datang yang kedua kali. Ibarat kamu misalnya beli polis asuransi. Kamu udah terima buku polisnya, itu hanya kamu udah dijamin. Mau masuk rumah sakit, mau mati, mau pasti keluar.
Pasti. Kenapa? Karena udah punya jaminannya. Itu udah guaranteed. Nah, itulah Roh Kudus. Ya, dikatakan Roh Kudus itu meterai jaminan keselamatan kita sampai Yesus datang yang kedua kali. Gitu, Pak. Makanya saya tahu bagi orang-orang yang di luar Kristen belum menerima Yesus, tidak pernah dengar Roh Kudus, mereka nggak punya Roh Kudus, ya pasti nggak yakin selamat apa enggak. Kenapa? Lah jaminannya nggak ada. Sama kayak lu ke rumah sakit, lu kagak punya polis asuransi, lu nggak punya asuransi. Gimana lu bisa yakin bakal mau dibayarin? Rumah sakitnya lu polis asuransi nggak punya. Tapi kalau lu punya polis, lu punya kartu kesehatan, lu punya asuransi, masuk aja lu pasti nih kasih nih. Kenapa? Gua udah dijamin. Gitu, ya. Oh, berarti ini dari keterangan bapak-bapak tadi ini berarti bukan dari agamanya ya? Dari bukan kita nganut agama Kristen terus itu jaminan masuk surga gitu kan? Anut agama Kristen kan konsekuensi daripada kita lahir baru mengikuti Yesus. Orang menyebut kita, oh kamu pengikut Kristen, kamu pengikut Kristus, kamu Kristen ya? Iya. Tapi bukan karena lahir Kristen, KTP-nya Kristen terus kita bisa selamat. Enggak. Kalau Anda tidak hidup di dalam roh, ini syarat ya Pak, syarat masuk kerajaan surga itu lahir baru, bukan KTP-nya Kristen. Saya kasih tahu, Yesus berkata, barang siapa percaya dibaptis, dia lahir baru, kemudian dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia menjadi anak Allah, pasti masuk kerajaan surga. Ya berarti belum tentu semua orang Kristen itu masuk surga, Pak? Orang Kristennya bagaimana dulu? Kristen yang dari lahir emang dia dari keluarga Kristen, nggak punya pilihan? Orang Kristen pasti masuk surga, ya itu. Karena kita kembali kepada pengertiannya Bang Satria. Kristen itu pengikut Kristus. Jadi bukan KTP itu. Kristen pasti masuk surga. Pasti Tuhan yang berikan jaminan kok. Tetapi tidak semua yang KTP-nya Kristen itu adalah Kristen. Gitu loh Bang. Paham ya? Kalau kita kembali kepada pengertiannya, Kristen mengikuti Yesus. Lahir baru, kata Bu Sofi tadi. Ya, seperti itu. Dan Roh Kudus menjadi materainya. Ya, sehingga tidak dikuasai oleh ketakutan dan keraguan. Dan dia punya hubungan yang baik dengan Allah. Dan Tuhan telah memberikan dia jaminan dan dia selalu hidup. Tapi ada orang lahirnya wes Kristen, ya pokok nama Kristen ya Kristen, ya hanya Kristen toh gitu loh, hanya KTP-nya doang gitu. Tapi orangnya nggak Kristen, karena pengertian Kristen tadi ikut Yesus tuh. Orangnya tidak Kristen, KTP-nya Kristen, gimana itu? Apa gunanya Kristen masuk KTP masuk surga? Nggak ada gunanya. Orangnya nggak masuk surga ngapain? Gitu loh. Emang masih ada Bang, di situ mengikut agama punya KTP Kristen tapi nggak ngikut agama Kristen masih ada? Oke, makanya Yesus saja berkata begini Pak, tidak semua yang berseru kepadaku Tuhan yang melakukan kehendak Bapa. Jadi ingat bahwa masuk surga itu ya memanggil Yesus sebagai Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan, plus melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Seperti itu. Jadi ya Tuhan Kristen Yesus, tapi kehidupannya tidak mencerminkan apapun. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu tentu orang akan melihat gitu ya, akan ada keanehan ketika seorang saya dengan saja ya. Nah, jadi kalau misalnya sorry itu saya ya Bang ya, misalnya gini, bapak mamanya putih, mohon maaf nih, saya bukan mau rasis, bapak mamanya putih, anaknya hitam, blas hitam, kira-kira dipertanyakan nggak itu Bang? Maksudnya orang bingung nggak ngeliat anak ini? Atau sebaliknya bapak mamanya hitam, anaknya putih misalnya begitu. Sekalipun ada fenomena seperti itu, tapi kira-kira orang bertanya-tanya nggak itu? Ini nggak sesuai dengan bapak mamanya gitu. Ini nggak sesuai dengan profil orang tuanya ini. Anaknya siapa kira-kira? Atau bapak mamanya mancung, anaknya pesek, ya? Atau bapak mamanya pesek, anaknya mancung? Itu akan menjadi aneh di mata orang. Kok begini sih? Gitu loh. Ini anak siapa? Orang akan bertanya-tanya. Nah, oleh karena itu ketika seorang Kristen hidup tidak sesuai, ya, hidup tidak sesuai dengan perintah Allah, orang akan bertanya-tanya, ya, kok ini nggak sesuai kehidupannya? Ya, agak aneh. Itu ilustrasi untuk menggambarkan keanehan. Klimaks saya pada ilustrasi itu keanehan. Maka orang yang hidup dalam Kristus, Yesus berkata bahwa barang siapa melakukan kehendak Bapakku, Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak. Udah anak, jangan aneh. Harus kita melakukan seperti apa yang Bapak kita mau, ya, supaya orang ngelihatnya nggak aneh. Orang Kristen kok ada di tempat karaoke, orang Kristen kok ada di tempat mohon maaf esek-esek, nggak sesuai, gitu loh. Ya. Kira-kira itu bisa silakan. Iya. Emang kalau orang Kristen ada larangan-larangan yang tidak diperbolehkan oleh Yesus? Ada Pak, nggak boleh berbuat dosa. Seperti apa? Banyak Pak, dipimpin Roh Kudus. Nggak boleh poligami, nggak boleh nikah anak kecil. Iya,
nggak boleh merampok, banyak lah semua yang nggak boleh korupsi. ya nggak boleh Jadi gini ya, korupsi, nggak boleh judi. ya Alkitab mengatakan Yang bertentangan pemburi, dengan kasih. pencuri, perampok, pembunuh, apalagi itu tidak akan masuk Pak dalam kerajaan surga. Walaupun dia itu pengikut agama Kristen, Iya. itu melakukan seperti itu nggak bakalan masuk surga ya? Nggak bakal. Karena artinya dia tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan dan itu akan dibakar dalam api, kata Yesus. Oh gitu. Berarti dari Yesus itu berarti belum menjamin buat pengikut agama Kristen atau Oh, itu? sudah dong. Sudah dong. Saya kasih Anda contoh ya Pak, seperti polis asuransi tadi. Bapak sudah dijamin. Betul, karena Bapak sudah punya kartu kesehatan, misalnya polis asuransi. Tapi tengah jalan Bapak berhenti bayar premi. Kira-kira keluar nggak Pak jaminan asuransi Bapak? Pak, Iya. Bapak udah lapse nih polis asuransinya. Nah, itu ibarat begini Pak, Bapak udah punya polis asuransi, udah dijamin pasti. Nanti kalau mati keluar nih 2 miliar gitu kan. Atau kalau masuk rumah sakit. Tapi setelah 3 tahun, Bapak berhenti bayar premi. Artinya Bapak berbuat dosa nih, nggak dibayar nih preminya, nggak setia bayar premi. Lah waktu mau diklaim, polisnya lapse. Tengah jalan, Bapak murtad. Tengah jalan berbuat dosa. Iya, nggak bisa Pak. Gitu. Ngerti ya Pak ya? Oh gitu, berarti tidak jaminan untuk masuk surga apabila melanggar dari dari agama Kristen itu terus larangan-larangannya gitu. Nggak ada larangan-larangan Pak. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak hidup di dalam Roh, ya nggak bisa. Misalnya nih orang Kristen tapi homo, tapi ngakunya itu kan ada itu misalnya homo, gua kan boleh berhubungan seks dengan sesama jenis, tapi gua Kristen. Oh nggak bisa itu Pak. Kita sudah mengatakan banci pemburit masuk neraka. Saya minta maaf ya kalau ada yang tersinggung. Ini bukan masalah LGBT loh ya. Tapi Alkitab, saya mengasihi orang-orang LGBT. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Tapi tidak dosa tidak ada kompromi. Bertobat. Tuhan mengasihi pelacur, betul. Bahkan salah satu murid Yesus yang paling setia itu mantan pelacur. Tapi dia bertobat, sungguh-sungguh hidup kudus dan hidup suci. Tuhan gak akan lihat masa lalu kita. Nah kalau dia, gue ikut Yesusnya, tapi gue masih melancur, gue masih main sana, main sini, serong kanan, serong ke kanan, serong ke kiri. Nggak bisa Pak, karena gini Pak, kata Yesus, artinya apa? Kamu mengaku dengan mulutmu dia Tuhan, menjadikan Yesus Tuhan, tapi hidupmu nggak bersesuaian dengan pengakuan mulutmu, itu namanya munafik. Dan orang-orang seperti itu tidak menjadi bagian dalam kerajaan surga, nggak bisa. Kamu tidak terus, gini, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus lahir baru, hidup baru. Nggak boleh hidup dengan manusia lama kita yang penuh dengan dosa. Gak boleh Pak, gak boleh. Masih ngemplang duitnya orang, masih nipu. Gak bisa kayak gitu. Oh, ya berarti kan agama ini dari Bapak tadi ya, agama mau Islam mau Kristen, Hindu, Buddha, Katolik dan sebagainya itu belum jaminan untuk masuk surga toh? Bukan masalah itu Pak. Kalau Bapak tidak menerima Yesus, Bapak itu tidak punya Roh Kudus. Karena syarat untuk Bapak bisa dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak bisa menerima Roh Kudus adalah menerima Yesus sebagai Tuhan. Apa gunanya Roh Kudus Pak? Roh Kudus, Yesus mengatakan ini, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan mengingatkan kita akan dosa dan penghakiman. Saya kasih ada contoh ya, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidup saya. Ketika saya tergoda untuk berbuat dosa, Roh Kudus itu bisa ingatin loh. Jangan begitu, kamu sudah anak Tuhan. Oh iya ya Tuhan. Jadi Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk kita nggak berbuat dosa lagi. Yang mengingatkan kita, itu dosa loh, jangan. Tidak mengampuni misalnya itu juga dosa Pak. Pertama kali saya bertemu dengan Tuhan dan saya lahir baru, itu dilihatkan seperti video di depan mata saya. Pada waktu saya usia mungkin 6 tahun lebih. Saya mempunyai satu kepahitan terhadap sama om saya pada waktu itu. Saya nggak tahu, peristiwa saya nggak ingat, saya udah besar, udah jauh besar saya. Udah 20 tahun lebih saya waktu itu. Ketika itu diingatkan, Tuhan ngomong begini, kamu harus mengampuni dia. Saya bingung. Itu kayak video, peristiwa itu kayak video berjalan di depan mata saya. Padahal saya peristiwanya sudah lupa loh, nggak saya ingat-ingat. Tapi ternyata itu membuat satu luka di dalam hati saya. Dan Tuhan mengatakan kamu harus mengampuni dia. Aku bilang, aku harus mengampuni omku, iya. Nah itu yang namanya lahir baru Pak. Tidak bisa kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi kita tetap hidup di dalam manusia lama, tetap hidup berbuat dosa, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Sakit hati aja nggak boleh. Berarti kalau Tuhan Yesus itu maha pengampun bukan? Yakin maha pengampun? Yakin. Kenapa Anda pasti bilang yakin Yesus itu pengampun? Dia bukan hanya maha pengampun, tapi dia juga maha adil. Jadi di dalam Alkitab kita itu Yesus disebut maha kasih dan maha adil. Bapak tahu nggak apa artinya maha kasih dan maha adil? Ya itu saya paham lah. Sepertinya gini,
seandainya saya mengikut agama Kristen, terus saya juga percaya sama Bukan mengikut agama Kristen, mengikut Yesus. Ya udah, seandainya saya mengikut Yesus lah. Tapi di situ kalau benar-benar Maha Pengampun nih. Tadi kan disampaikan apabila orang yang berbuat zalim, contoh ini jadi rampok, nah itu nggak bakalan masuk surga, berarti tidak punya pengampun dong. Kalau bapak perampok ya nggak mungkin masuk surga. Orang kita mengatakan perampok, pemburi, banci nggak mungkin masuk surga. Lah ya itu padahal dia juga masih menyembah, berarti dia tidak pengampun lah. Nggak mungkin, tidak mungkin. Yang namanya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu artinya mengikuti Yesus, dipimpin oleh Yesus lewat Roh Kudusnya. Nggak mungkin Roh Kudus ngomong begini, rampok dong, mumpung tetangga lu lagi liburan nih, bentar lagi Natal rumahnya kosong. Ngerti maksud saya? Lah ya, ini kok orang-orang kadang-kadang berpikiran, saya kadang-kadang mikir ya, orang-orang yang naik ke Kumal ini tuh vaksinnya lengkap gak sih? Enggak, ini kan pertanyaan real. Gini loh Pak, enggak usah pakai. Enggak, Bapak itu nggak ngerti, tadi itu saya sudah jelasin. Sedikit bentar Pak Satria. Penebusan Yesus di atas kayu salib itu untuk menebus manusia yang berdosa. Ngerti? Ketika manusia kita lahir baru dipulihkan, kita itu diberikan Roh Kudus, diberikan kuasa untuk kita tuh tidak melakukan dosa lagi. Artinya ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, nggak mungkin Roh Kudus itu ngomong, rampok ya tetanggamu sebelah mumpung Natalan, dia liburan, rumahnya kosong, lu rampok aja tetanggamu sebelah itu. Itu bukan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Pak. Ngerti ya? Nah, kalau Anda mengatakan semua agama sama, tidak, semua agama tidak sama. Mereka tidak memiliki yang namanya Roh Kudus. Mereka tidak mampu melawan kedagingan. Ketika seseorang itu tidak dipimpin oleh Roh Allah, dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mungkin dia itu bisa mampu melawan kedagingan. Bapak kalau nggak percaya, saya aja mengalaminya kok. Ketika kita menjauh dari Tuhan, ketika kita tidak menjadikan dia Tuhan, maka kedagingan kita itu lebih kuat dibandingkan roh kita. Karena daging kita ini lemah. Maunya berbuat dosa terus. Bintang bos. Luar dia. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, kenapa Mujair? Apa ini Al-Jazair? Al-Jazair. Kamu nanya, kamu tanya-tanya. Tanya apa kau? Udah makan belum kalian semua? Heboh kali kan dari tadi. Udah makan pun, makan yang panggang. Kalau tak makan ya mati kita. Lah, Kak Sofia, aku mau nanya nih. Apa? Tapi ini bukan soal agama ya. Kalau Loh, kok turun? Kalau agama nggak usah, nggak jelas. Nanya apa pula, Lid? Ya Bang Duka, aduh, mulai berduka ini. Bang Dukan. Notis lagi untuk Kak Sofia. Notis terus. Hapus 1 tunggu 1000. oh Bang. Ya, Hidayat Galaksi, silakan. Ya, saya mau nanya nih. Kan di Alkitab kan tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu Tuhan, sembahlah aku. Dan sedangkan di Markus ayat 29 itu disebutkan Tuhan. Kamu bertanya. Markus cuma sampai 16 pasal. Lu dapat pasal 29 dari mana? Ini. Coba lihat di Google, Markus itu cuma 16 pasal. Yang kamu maksud mungkin Markus 12 ayat 29. Betul apa enggak? Iya, benar. Iyalah. Lu belum ngomong gue udah tahu. Kenapa? Dengarlah hai orang Israel. Dengarlah hai orang Israel. Betul? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang kamu mau tanyakan? Nah, sedangkan di Alkitab sendiri, Yesus. Lu belum ngomong aja gue udah tahu. Iya, bisa nggak sih? Nggak usah di ini. Kan aku belum selesai ngomong nih. Sedangkan di Alkitab sendiri kan, Yesus tidak pernah mengaku dia itu Tuhan gitu loh. Tuh, dia mengaku Tuhan itu banyak, bro. Mana? Coba jelaskan di mana ayatnya.
Matius 28 ayat 8, Matius 28 ayat 18. Yohanes 13 ayat 13. Waktu lahir aja malaikat Gabriel mengatakan hari ini telah lahir bagimu Tuhan Kristus Tuhan di kota Daud. Cek dong. Waktu lahir sudah disembah loh, Bro. Dia lahir aja udah disembah, udah disujud sembah sama raja-raja. Iya, itu kan pernyataan dari orang lain, bukan dari Yesusnya sendiri itu. Lah justru kalau orang ngaku-ngaku Allah itu nggak berlaku. Sekarang saya tanya sama Hidayat, kalau saya mengatakan akulah Allah sembahlah aku, mau nggak kamu nyembah gue? Ya karena kamu bukan Allah, makanya gue nggak mau. Bagaimana kamu membuktikan aku bukan Allah? Aku sudah mengaku loh. Betul nggak Bang Jeki? Kan dia butuh pengakuan dari mulut. Iya, tapi sekarang kan Sofia tuh enggak, sekarang aku berkata akulah Allah sembahlah aku. Mau nggak lu nyembah gue? Pengakuanku dari mulutku sendiri, akulah Allah sembahlah aku. Mau iya, tapi kan Yesus kan nggak pernah nyebutnya dirinya Tuhan gitu loh. Sedangkan bagaimana? Jangan Hidayat. Bukan, Kamu gini. Untuk gini. Kamu kan menyatakan, enggak. Kamu kan menyatakan untuk seseorang itu disebut Tuhan, dia harus mengaku dengan mulutnya akulah Allah sembahlah aku, betul? Oke. Nah sekarang aku yang ngomong nih, Sofia Azara yang ngomong. Akulah Allah sembahlah aku. Kamu mau nggak nyembah gue? Lantas bagaimana dengan Adam gitu? Sedangkan Yesus sendiri loh, Adam nggak pernah ngomong akulah Allah sembahlah aku. Nih yang ngomong aku nih, yang ngomong gue. Enggak gini loh, kriteria kamu, ini cara berpikir kamu ya, analogi kamu nih. Bentar. Logika kamu berkata, bukan, Adam nggak pernah ngomong akulah Allah sembahlah aku, yang ngomong tuh gue, Sofia. Iya. Logika kamu berkata. Sudah, boleh aku jawab? Logika kamu berkata, jikalau ada orang yang mengatakan akulah Allah sembahlah aku, berarti dia Tuhan, betul? Betul nggak? Kamu minta kalau ada orang ngomong dari pengakuan mulut sendiri, akulah Allah sembahlah aku, dia Tuhan, betul? Ya. Sekarang aku yang ngomong, gue ngomong dari mulut gue sendiri, bukan orang lain. Aku nih Allah. Iya. Hidayat, sembahlah aku. Bagaimana dengan Adam gitu? Dia Yesus itu. Adam nggak pernah ngomong, jangan Adam lupain Adam. Adam nggak pernah ngomong, yang ngomong gue. Jadi Adam di Alkitab itu nyembah siapa itu? Orang, Bang Jeki, dia ngerti nggak maksud saya Bang Jeki? Iya, jadi Adam itu. Bentar, Bang Jeki. Bang Jeki, tolong tengahin Bang Jeki. Kamu kamu kelas berapa sekarang? Kuliah semester 5. Kuliah semester 5, kamu kan udah kuliah, sudah belajar ilmu logika kan? Logika dasar, pengantar logika udah belajar? Ya. Sudah ya. Nah, jadi kamu harus lihat rangkaian yang kamu buat, statement yang kamu buat. Kamu kan mahasiswa, jadi tolong perhatikan bagaimana kamu bangun argumen. Kamu kan bilang bahwa yang Tuhan sejati itu di mana? Yang Tuhan sejati harus kan? Betul nggak kamu yang sampai tadi? Logika kamu berkata bahwa kalau ada ya seseorang yang mengatakan akulah Allah sembahlah aku dari mulutnya sendiri, itu dia Tuhan. Nah sekarang yang ngomong gue, lu jangan keadap. Gue, Sofia, aku berkata kepadamu Hidayat, akulah Allah sembahlah aku. Mau nggak kamu sembah aku? Ya seharusnya. Kamu kan kriteria kamu kan begitu. Ya, yang kedua logika yang belum. Ya sebentar. Sekarang kamu mau nyembah nggak, Bu Sofia? Kamu mau nyembah nggak? Iya. Ngaku Tuhan loh. Loh, kenapa kamu tidak mau? Saya udah ngaku Allah. Loh, kan kriteria kamu tadi berkata harus dari pengakuan dirinya sendiri yang mengatakan aku Allah sembahlah aku. Sekarang kamu udah ngaku, ini Allah. Ya, jadi aku Allah sembahlah aku. Kenapa kamu nggak mau nyembah gue? Ya, jadi kita tahu Yesus itu Tuhan dari mana? Kalau dia nggak. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Ya, jadi ketika ada orang yang mengatakan sebentar, ini aku bangun logika kamu nih, karena kamu ini anak kuliahan. Ya, tidak semua orang yang mengatakan akulah Allah sembahlah aku itu dia benar, dia Tuhan. Harus ada buktinya, betul nggak? Betul nggak? Iya. Kalau ada orang yang mengaku gue ini anaknya konglomerat, gue punya jet pribadi, pesawat gue nangkring misalnya di mana tuh, di bandara mana? Soekarno Hatta, misalnya gue punya pesawat deh. Indonesia mana ya? Di bandara mana Soekarno Hatta misalnya pesawat gue nangkring di situ. Cuman ngomong doang. Bener-bener nggak dia anak konglomerat? Lu minta bukti, betul nggak? KTP lu siapa? Nama lu bener nggak? Anaknya si siapa tuh? Si konglomerat Indonesia. Jadi tidak setiap yang gini logika kamu ya Hidayat. Ya, ini orang Yahudi itu lebih pintar loh daripada kalian. Orang Yahudi berkata, ketika Yesus mengklaim akulah Allah, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Orang Yahudi berkata, apa buktinya? Nah, itu baru pertanyaan pintar. Kalau kriteria kamu mengatakan di mana Yesus berkata akulah Allah sembahlah aku, lo jangankan Yesus, gua aja bisa ngomong, akulah Allah loh, aku nih Allah loh, Hidayat sembah gue. Iya, bukan dengan perkataan. Jangan tapi dulu, ini logikanya dibangun dulu. Kerangka berpikir kamu itu harus dibangun dulu. Bukan setiap orang yang mengatakan akulah Allah sembahlah aku itu pasti Tuhan. Karena di dalam Alkitab kami yang mengaku aku Tuhan
penguasa dunia ini sembahlah aku, itu iblis. Kamu kalau nggak percaya baca Lukas 4, Matius 4. Iblis berkata, akulah Tuhan, sujudlah menyembah aku. Jadi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari mana buktinya? Buktinya kalau lu Tuhan itu mana buktinya? Jadi seharusnya pertanyaan kalian itu diperbaiki Muslim. Kamu tuh pertanyaannya copy paste dari Zakir Naik. Kenapa? Karena di dalam Quranmu surah 56 ayat 51 mengatakan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Jadi pertanyaan kamu tuh jangan di mana Yesus berkata akulah Allah sembahlah aku. Kalau ada orang yang mengaku akulah Allah sembahlah aku, tidak berarti dia benar-benar Tuhan. Lu harus tanya Bu Sofiatul, sebentar aku belum selesai. Kamu tanyanya harusnya begini, Bang Jeki, Mikana, kalian percaya Yesus Tuhan dan Allah? Iya. Buktinya apa di dalam Alkitabmu? Mana buktinya? Nah itu pertanyaan cerdas. Betul nggak Bang Jeki? Ya, betul. Karena orang Yahudi bertanya gitu, buktinya apa lu Tuhan? Yesus mengatakan aku turun dari sorga, aku ini anak Allah. Buktinya apa? Orang itu mengatakan buktinya apa? Kasih kita bukti. Itu pertanyaan cerdas. Bukan di mana Yesus berkata akulah Allah sembahlah aku. Lah memang kalau ada orang yang mengatakan akulah Allah sembahlah aku, dia berarti Tuhan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Tapi kalau benar-benar dia Tuhan, artinya dia punya bukti. Sayang itu bukan cuma di bibir. Yesus itu tidak hanya memberikan janji, dia memberikan bukti. Iya, tapi nah, kan itu yang harus kamu tanya. Tapi kan di Alkitab sendiri bilang Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, bagaimana tuh? Ya, gini. Hidayat, masalahnya kamu salah sangka Tuhan Allah kita yang kamu maksud Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Ya bukan lah brother. Ya kita lagi ngomong Allahnya Israel, bukan Allahnya orang Arab. Jadi waktu Yesus ngomong Tuhan Allah kita, itu hanya mengulang apa yang dia sampaikan kepada Musa. Ya, itu kan perintah Allah, perkataan Tuhan kepada Musa. Ya, perkataan Musa kepada Allah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah sekarang perkataan itu ada nggak di dalam Al-Quran? Kan nggak ada. Jadi itu berbicara konsep yang berbeda. Ya, kamu harus tahu itu. Nah kamu sudah buka belum dari Yohanes 13 ayat 13? Karena kalau kayak kamu nih nggak butuh apa ya? Tidak butuh logika gitu. Hanya butuh bukti. Kamu perlu mengerti gitu loh. Ya, kamu dikasih narasi panjang malah kamu bingung, bukan malah makin mengerti. Padahal kamu mahasiswa loh. Yohanes 13 ayat 13. Coba kamu buka dulu. Nah, kamu buka. Jadi beginilah kita orang Kristen itu tidak mudah tertipu dengan yang ngaku-ngaku Tuhan. Karena standar ketuhanan kita bukan sekedar aku Tuhan sembahlah aku. Standar apa itu? Karena di dalam Alkitab setan itu minta disembah. Karena dia mengaku itu, ya. Dia minta disembah itu. Jadi harusnya begini, kalian harus tanya, kalau kamu sebagai orang Kristen percaya Yesus Tuhan dan Allah, buktinya apa? Tunjukin aku dari Alkitab. Itu pertanyaan cerdas. Bukan di mana Yesus berkata akulah Allah sembahlah aku. Loh, yang ngomong akulah Tuhan sembahlah aku, gua tunjukin lu dalam Alkitab setan. Iblis itu mengatakan aku Tuhan sembah aku, sujud sembah aku. Karena aku penguasa, aku ini Tuhan atas dunia ini. Jadi orang pertama Jadi orang pertama Adam itu tahu Yesus itu Tuhan dari mana? Kamu nanti jangan kesana dulu. Tenang aja. Kalau sama orang Kristen tuh gampang brother. Kalau nanya ke kamu langsung terbalik perahumu. Kamu tenang aja. Yohanes 13:13 coba baca. Ya, silakan baca ya. Silakan baca. Ya. Ini nggak kedengaran apa kalau saya buka Google? Silakan baca. Sebentar. Ikro. Menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang aku guru dan Tuhan. Oke. Itu. Terus gimana kira-kira? Tong. Gimana? Halo. Silakan Hidayat mau nanya silakan. Silakan Hidayat mau nanya silakan. Gimana sih? Ya, Hidayat mau nanya apa silakan.
Yohanes ini di mana sih? Yohanes itu duduknya sebelahnya Lukas. Nggak tahu gue di mana itu. Yohanes itu duduknya sebelahnya Lukas. Mencari saja dia sulit. Lah iya kan kitab kalian ngapain? Nah, lantas ini Gua kitabku nggak kesulitan kok. Jadi Aku lantas cari kitabmu juga kesulitan. apa? Yang pertanyaan aku yang Adam tadi gimana jadi? Kenapa dengan Adam? Iya kan Yesus kan nggak pernah bilang bahwa dia itu Tuhan. Lantas bagaimana Dia dengan mengatakan, loh, kamu barusan ditunjukkan sama Bang Jeki, kok kamu masih mengatakan Yesus tidak pernah berkata dia Tuhan? Dia itu penguasa, bro, dia itu Tuhan. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Wahyu 1, 17, 18. Akulah yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir itu nama Allahmu bukan? Iya, tapi kan dia tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan gitu. Loh, dia mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal dan yang akhir, aku tanya? Loh, tadi yang berusaha kamu baca itu apa, Abdul? Itu Yang tadi kamu saya suruh baca itu apa? Itu Yesus sendiri yang bilang itu dari orang lain. Loh, aduh, ya ini kamu sulit ketawa-ketawa nih. Kalau kamu saya mana Allah sendiri menyatakan diri kepada Muhammad, kamu nanti bingung juga. Kau ketawa-ketawa sih dikasih tahu. Kamu tadi akhirnya sudah kamu baca, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan. Masa masih cengengesan? Aduh, kamu ini mahasiswa loh bro. Saya nggak suruh kamu percaya, saya suruh kamu mikir, saya suruh kamu jujur. Gimana sih? Masa jujur aja udah nggak bisa, gimana lagi kita diskusi? Pernah nggak Nabi mau bilang dia yang maha kuasa? Pernah nggak Nabi mau mengampuni dosa? Oke, sekian video ini. Apa pandangan saudara tentang hal ini? Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan juga subscribe channel ini. Dukung channel ini untuk mencapai 1 juta subscriber. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.